Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi kembali lagi saya bersama Bagus Surayuda. Pada video kali ini tuh kita akan membahas sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang bernama SADT atau Structure Analysis and Design Technique. Nah, sebenarnya saya ini itu kurang paham dengan metode ini, tapi setelah membaca sedikit saya akan menjabarkannya mungkin secara sederhana. Jadi SADT itu adalah sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis dan mendesain sistem informasi sistem seperti itu. Nah, SADT ini itu membantu pengembangan perangkat lunak, kemudian memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana komponen-komponen dalam sistem itu saling berinteraksi. Jadi sederhananya mungkin kalau kita analogi dalam sebuah sistem. Nah, semisal dalam kampus kita USN, jadi di dalam kampus itu ada beberapa aplikasi. Nah, salah satunya mungkin Siakat yang akan dipegang oleh siswa, kemudian ada yang dipegang oleh dosen, kemudian ada yang dipegang oleh pimpinan. Nah, sederhananya bagaimana sistem-sistem ini itu dapat saling berinteraksi satu sama lain tanpa menyebabkan masalah. Kemudian juga saling terhubung satu sama lain. Nah, sederhananya seperti itu. Kemudian apa sih komponen-komponen dari SADT ini? Jadi mungkin yang pertama tentunya aktivitas. Nah, aktivitas itu adalah proses-proses yang terjadi dalam sistem. Kemudian yang kedua ada data. Jadi data itu informasi yang digunakan dan dihasilkan oleh sistem itu sendiri. Tidak itu sendiri, tapi yang akan dikelola oleh sistem tersebut. Nah, yang ketiga ada kontrol. Jadi kontrol itu adalah mekanisme yang mengatur aliran data dan aktivitas di dalam sebuah sistem. Nah, bagaimana sih cara menggunakan metode ini? Yang pertama tentunya kembali lagi sama dengan metode-metode sebelumnya, yaitu analisis sistem. Nah, untuk memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana komponen-komponen sistem berinteraksi, tentunya kita perlu menganalisis. Nah, yang kedua itu kita harus dan wajib kayak sepertinya untuk membuat sebuah diagram untuk mengampilkan bagaimana SADT beraktivitas untuk melibatkan data dan kontrol di dalam sistem. Kemudian yang ketiga tentunya kita identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna dari sistem tersebut. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu mungkin kita memerlukan sebuah desain sistem yang berdasarkan aliran SADT dan kebutuhan pengguna. Nah, sederhananya seperti apa? Saya akan mencoba mensederhanakannya agar teman-teman mungkin bisa paham. Yang pertama itu bayangkan mungkin teman-teman ingin membuat sebuah sistem untuk mengelola toko buku. Jadi SADT ini itu dapat membantu teman-teman memahami bagaimana sistem bekerja, kemudian bagaimana komponen-komponen di dalamnya itu saling berinteraksi. Nah, aktivitas seperti membeli buku, menjual buku, dan mengelola stok itu termasuk ke dalam aktivitas. Kemudian data. Nah, data ini tuh informasi-informasi seperti informasi buku, jumlah stok, dan harga buku, misalnya seperti itu. Nah, kontrol ini seperti apa? Jadi kontrol itu mekanisme yang mengatur aliran data dan aktivitas dalam sistem seperti pembayaran atau sistem pergudangan atau inventory. Nah, dengan menggunakan SADT ini, teman-teman bisa memahami bagaimana sistem bekerja, kemudian bagaimana komponen-komponen di dalamnya itu saling berinteraksi satu sama lain sehingga dapat membuat sebuah sistem yang lebih efektif dan efisien. Nah, contohnya diagram SADT untuk toko buku. Yang pertama itu aktivitas yang sudah kita sebutkan sebelumnya, itu membeli buku. Kemudian yang kedua data, mungkin informasi buku atau jumlah stok. Kemudian yang ketiga kontrol sistem, tentunya itu adalah pembayaran. Nah, dengan demikian SADT dapat membantu teman-teman memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana komponen-komponen sistem berinteraksi sehingga dapat membuat sistem yang lebih efektif dan efisien seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit tentang tentang metode ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.